Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat datang kelas B1 ya, dan B2 yang secara online mengikuti kelasnya Ibu. Dan kita akan sama-sama selama 1 semester ke depan kita akan belajar dengan kondisi seperti ini, yaitu hybrid ya, paralel antara kelas B1 dan B2. Ibu mohon maaf sebelumnya kalau mungkin cuman Ibu yang seperti ini ya, saya mohon maaf sebelumnya karena disebabkan oleh amanah Ibu yang mungkin ada juga amanah lain selain mengajar. Jadi Ibu harus sebisa mungkin bagaimana supaya mencari metode supaya semua bisa jalan ya secara efektif dan efisien. Apalagi kita sudah difasilitasi dengan adanya teknologi conference seperti ini ya, Zoom. Jadi Ibu memanfaatkan itu ya. Nah, kemudian mungkin hari ini kita hanya akan membahas kontrak kuliah dan penjelasan sedikit tentang ilmu statistika yang akan kalian pelajari. Kenapa sih anak IT harus belajar statistika juga? Harusnya anak matematika mau saja. Kenapa lagi ketemu lagi dengan statistika di semester 3 ya? Iya. Apakah kelas B1 dan B2 baru pertama kali Ibu ketemu dengan Ibu? Baru ya? Nah, jadi kita sekaligus perkenalan juga pada hari ini. Oke, jadi perkenalkan Ibu adalah Ibu Siska Raini, boleh dipanggil Ibu Siska atau Ibu Cika juga kalau sudah akrab nih tah. Misalnya anak-anak panggil Ibu Cika, teman-teman juga panggilnya Cika. Atau kalau masih sungkan, tidak apa-apa Ibu Siska. Nah, kita akan belajar statistika selama 1 semester ini di semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang statistika? Kan ada statistik, ada juga statistika. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Ada yang tahu? Mungkin di antara kalian di sini ada yang mungkin bureng ya istilahnya, terlalu ingin tahu atau kepo ya. Ada yang tahu kenapa ada statistik? Ada juga statistika, ada huruf H, ada huruf A di belakangnya. Apa sih perbedaannya? Kira-kira apalagi ya? Matematika juga biasa seperti itu. Matematik, ada juga matematika. Apalagi yang kira-kira selalu ada perbedaannya seperti itu. Sama Ji, cuman ada lagi tambahan A-nya di belakang. Belum ya? Ya, jadi statistika itu adalah ilmunya ya yang akan kita pelajari, apa saja metode-metode yang ada di dalamnya yang bisa kita gunakan dan kita terapkan di bidang IT ya. Nah, sementara kalau statistik itu dia lebih kepada ilmu yang secara umum ya, maksudnya bukan hanya bidang tertentu yang akan menerapkan. Jadi statistika itu lebih sempit dibanding statistik. Nah, kalau statistik itu dia lebih umum. Anak kesehatan juga bisa menggunakan statistik, kedokteran juga misalnya bisa menggunakan statistik. Cuman kalau statistika berarti ada hal tertentu di dalamnya yang akan kita gunakan, yang akan kita kaitkan dan diterapkan di bidang IT. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya statistika ini sebelumnya itu di kurikulum yang sebelumnya itu namanya seperti ini, statistika dan probabilitas. Ya, entah mengapa diubah lagi nama mata kuliahnya menjadi statistika. Padahal di dalam statistika itu ya sebenarnya sih statistika dan probabilitas itu bisa kita singkat dengan statistika. Kenapa? Karena ilmu probabilitas juga masuk di dalam statistika seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kita akan mempelajari selama 1 semester ke depan bagaimana penerapan statistika khususnya dalam bidang IT ya. Nah, kemudian ada juga nanti sebentar Ibu jelaskan tentang beberapa profesi yang akan sekaitan dengan ilmu statistik yang akan diterapkan dalam bidang IT. Nah,
Ini baru semester 3 ya. Nanti di semester-semester berikutnya akan ada nanti mata kuliah yang lain yang mungkin tingkat tinggi ini ceritanya. Itu semuanya akan menerapkan, tidak ada yang akan lepas ya atau lolos dari ilmu statistika. Nah, jadi kalau bisa di mata kuliah ini kalian juga serius ya, jangan dianggap remeh, karena kalau kalian tidak bisa lulus di mata kuliah ini, bagaimana mungkin kalian bisa lulus di mata kuliah yang di atas-atasnya nanti. Ya, jadi ini adalah dasar dari ilmu, salah satu ya Ibu bocorkan, salah satu mata kuliah yang akan kalian pelajari ke depannya itu ada namanya kecerdasan buatan. Ada juga machine learning, ada juga data mining. Nah, itu semua penerapannya dari statistika. Ya, dasar ilmunya itu dari statistika. Jadi kalau kalian tidak lulus di mata kuliah ini, akan sulit juga kalian akan paham tentang mata kuliah yang tingkat tinggi nanti, ya. Nah, kemudian jadi semua diharapkan semua persoalan yang dari sederhana sampai yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan ilmu statistika. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana seorang insinyur atau ilmuwan atau engineer ya kalian nantinya mengolah data dengan seorang statistikawan ya. Nah, itu kalau kalian lihat dari secara kasat mata ya, engineer mungkin dia hanya coding-coding aja yang dia kerja. Begitu juga dengan insinyur yang mungkin cuma menggambar-gambar saja ya kerjanya. Kemudian ilmuwan-ilmuwan lain juga yang mungkin hanya mencampur antara bahan kimia yang satu dengan bahan kimia yang lainnya. Itu tidak seperti sederhana seperti yang kita lihat ya. Itu pasti ada ilmu yang mereka punya. Ya, salah satunya itu adalah ilmu statistika. Nah, jadi dari ilmu yang mereka pelajari selama perkuliahan itu diterapkan di dalam pekerjaan mereka. Jadi programmer bukan hanya sekedar coding-coding saja, tapi di dalam program itu ada rumus ataukah metode kecerdasan buatan yang mereka terapkan itu sekaitan dengan ilmu statistika, ya. Nah, jadi tidak semudah yang kalian pikirkan dari pekerjaan-pekerjaan para ahli yang kalian lihat, ya. Nah, cuman jika menyangkut atau mungkin melibatkan data yang mungkin lebih banyak lagi ya, mungkin sampai berjuta-juta data mungkin. Nah, itu baru melibatkan seorang statistikawan ya. Mereka yang memang fokus ilmunya itu di situ aja, ilmu hitung-hitungan. Toh, jadi di bagaimana caranya supaya bisa efektif dan efisien dalam mengelola data yang lebih banyak lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga alat bantu atau tools ya, program komputer dalam bidang statistik. Ya, kalau kita dengar teman mungkin di antara adik-adik ada yang punya teman di jurusan yang lain, kesehatan misalnya kesehatan masyarakat, itu mereka biasanya melibatkan tools yang namanya SPSS. Ya. Nah, cuman kita di jurusan tidak paling cuman sampai di Excel ya. Jadi kalau kalian sudah pahami bagaimana perhitungan dalam Excel, itu sudah bisa dibawa ke dalam program. Ya. Nah, jadi tidak bilang serumit bagaimana kita nanti belajar statistika, enggak ya. Excel seperti itu. Itu pun Ibu juga enggak bilang di mata kuliah ini kita menggunakan Excel, tidak, tapi kita menghitung manual saja dulu, ya. Bagaimana kalian bisa memahami suatu rumus dalam ilmu statistika, kemudian menyelesaikan suatu kasus, kita hitung sama-sama, ya, kemudian bagaimana nanti kita membawa suatu kasus tersebut ke dalam bidang IT, seperti itu, ya. Nah, jadi di mata kuliah ini nanti kalian akan juga mendapatkan namanya teori probabilitas. Nah, ini nih yang paling banyak kita gunakan nanti dalam ilmu tingkat tingginya nanti IT ya, kayak data mining atau mungkin juga pengolahan citra digital, itu mereka menggunakan ini probabilitas, kemungkinan ya, kemungkinannya suatu bagaimana komputer itu menghasilkan suatu output, kemungkinannya ya, menggunakan teori probabilitas seperti itu. Nah, jadi itu tadi sedikit
pengantar kenapa ada statistik dan ada statistika seperti itu. Jadi ya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi statistik itu adalah datanya saja ya, atau kumpulan data dalam bentuk angka dan selainnya. Nah, jadi yang Ibu bilang tadi kalau secara umum ya, jadi semua bidang-bidang lain itu pasti memiliki data, kumpulan data. Nah, tapi ketika kita mau terapkan ke dalam bidang tertentu, ya itu baru namanya statistika, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan metode, cara atau teknik dalam kita mau apakan ini data nanti yang akan kita yang telah kita dapatkan, ya. Jadi bagaimana cara kita mau mengumpulkan data, bagaimana kita mau mengolah data, ya. Kemudian bagaimana sih cara menyajikan data yang bagus? Apakah menggunakan grafik, menggunakan diagram batang mungkin, ya. Itu pun grafik juga ada banyak macamnya lagi. Ada yang grafik garis, ada yang grafik apalagi ya, pie chart, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah disajikan bagaimana Anda bisa menganalisis data, ya. Nah, kemudian selanjutnya ditarik kesimpulan sehingga pada akhirnya Anda bisa menginterpretasikan data tersebut, ya. Seperti itu. Nah, adapun penerapannya ya, di dalam bidang ilmu alam itu contoh yang ada statistikanya itu adalah astronomi dan biologi. Ya, biologi mungkin akan menghitung, mengumpulkan data, kemudian mengolah data kayak DNA begitu ya, DNA yang ada dalam tubuh manusia berkaitan dengan biologi. Ini contoh-contohnya saja ya. Kemudian kalau ilmu sosial ya salah satunya sosiologi dan psikologi. Nah, sosiologi yang menyangkut masyarakat ya, kayak sensus penduduk, nah itu melibatkan statistika. Psikologi ya mungkin dari psikologi ini mengumpulkan data tentang kesehatan mental seseorang ya, sehingga bisa mendapatkan penyakit seperti itu. Nah, bagaimana kemungkinannya itu sekaitan dengan statistika. Nah, apalagi dalam ilmu bisnis, ekonomi dan industri ya, ini pasti ini dia pakai statistika ya. Nah, kemudian ilmu pemerintahan. Ya, pemerintahan sekaitan juga tadi dengan sosiologi. Ya, contohnya itu sensus penduduk, sensus apalagi ya. Ya, banyaklah. Nah, kemudian ilmu gabungan ada ekonometrika, biometrika, psikometrika dan seterusnya. Nah, bidang IT juga ya. Bidang IT kayak dalam Ibu sering-sering menyebut ini ya, kayak kecerdasan buatan, apalagi data mining, pengolahan citra, dan seterusnya. Nah, jadi bagi Anda, seorang mahasiswa, di dalam ilmu statistika ini sangat berguna bagi kalian untuk mengetahui metode bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, jadi data itu ada banyak macam lagi jenisnya data. Ada namanya data primer, data sekunder, itu J2. Nah, bagaimana cara membedakan itu nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana mengolah data. Kalau kita sudah tahu jenis data yang kita kumpulkan, itu termasuk data apa, apakah data numerik, data ordinal atau data apa. Nah, itu bagaimana cara mengolah data yang telah kita kumpulkan itu. Ya, apakah secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Ya, kita bagaimana Anda bisa mampu memilih metode yang mana untuk menganalisis data yang akan kalian kumpulkan itu. Ya, misalnya dalam pengolahan citra. Data yang kalian kumpulkan itu data berupa citra atau gambar. Nah, dari gambar itu diolah sedemikian rupa, kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Nah, itu melibatkan lagi metode-metode yang akan kalian pelajari di pengolahan citra, tapi dari metode yang kalian pilih itu pasti juga melibatkan ilmu statistika. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda mampu menganalisis bagaimana menggambarkan data itu menjadi sebuah laporan atau tulisan karya ilmiah menjadi sebuah skripsi, ya. Skripsi untuk level S1 yang kalian tempuh saat ini. Nanti di semester akhir kalian tidak bisa mendapatkan gelar Eskom ya kalau tidak mampu atau tidak selesai menyusun skripsi. Nah, bagaimana caranya ya? Ini semua yang akan kalian lakukan.
mengumpulkan datanya dulu, kemudian mengolahnya, bagaimana Anda menganalisisnya, kemudian bagaimana Anda menggambarkan data tersebut agar bisa dipahami oleh dewan pengujinya nanti kalian dan bisa kalian pertanggungjawabkan ke masyarakat luas nantinya. Ya, seperti itu. Nah, kalau di level di atasnya lagi S1, S2 namanya tesis. Ya, ini lebih tinggi lagi tingkat analisisnya, ya. Bukan hanya menganalisis satu persoalan saja, tapi lebih dari satu. Apalagi kalau disertasi, ya, lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi yang akan mereka analisis. Nah, pengetahuan statistika itu bisa juga diterapkan, ya, dipakai dalam membuat metodologi penelitian. Nah, ini yang akan kalian pilih nantinya. Sebelum membuat skripsi, kalian akan disuruh nanti memilih topik dulu. Topik apa yang setelah kalian melalui perkuliahan sampai semester 7, yang mana kalian minati, ya, yang mana kalian kira-kira sedikit paham, ya. Dan kalau kalian sudah paham itu artinya kalian sudah punya skill bakat, ya. Yang mana kalian minati dan yang mana kalian pahami, silahkan pilih itu. Nah, itulah yang akan kalian pilih menjadi sebuah metodologi penelitian di penyusunan skripsi kalian, ya. Nah, di negara-negara maju, ya. Potong kiri. Saya tidak tahu itu bagaimana caranya ini, Kodong. Harusnya bergeser sedikit kah atau bagaimana? Ya, kalau di Zoom bagaimana tampilannya? Satu layar seperti ini atau ada banyak slide kalian lihat? Satu layar saja, Bu, satu Oh, slide. satu layar. Terpotong juga atau enggak, Ji? Tidak, Ji, Bu. Oh, Tidak, tidak. Ji, Bu. Ya, yang onsite harap bersabar di. Saya enggak tahu. Atau ada mungkin yang bisa di sini edit-edit kah? Takutnya nanti saya edit-edit baru hilang nanti. Nanti Pidi selesai perkuliahan, Di. Nah, kita pelajari sama-sama ini. Ya, contoh di negara-negara maju itu ilmu statistika itu sudah lama berkembang, ya. Dengan kalau kita lihat misalnya kayak di Jepang, di Amerika, di mana lagi, ya, negara-negara maju itu mereka dengan bisa pesat, ya, kemajuan ekonomi dan tekniknya itu berkaitan juga dengan ilmu statistika. Ya, misalnya di Jepang, kita lihat di Jepang itu adalah salah satu negara yang sangat berhasil menerapkan teknologi, ya. Nah, teknologinya mereka itu bukan teknologi yang bagaimana, ya, bukan hanya abal-abal seperti itu, tapi mereka punya ilmu di dalamnya. Nah, salah satunya itu juga statistika, ya, dalam berbagai bidang. Contohnya perencanaan desain produk mobil. Nah, kalau desain-desain ini sekaitan juga dengan ilmu tak. Jadi kalau ada kalian di sini yang suka menggambar-gambar mungkin, ya, atau mendesain-desain, itu juga bisa kita terapkan ilmu statistika di dalam perancangannya. Apalagi sebuah mobil itu pasti ada hitung-hitungannya, ya, bagaimana supaya membuat produk mobil yang aman untuk digunakan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan statistika itu, ya, dalam hal strategi pemasarannya. Nah, apalagi tadi yang Ibu bilangnya ilmu ekonomi, pasti media pakai statistika. Karena pemasaran itu melibatkan statistika, bagaimana kemungkinannya ini produk bisa laku di masyarakat. Nah, itu melibatkan ilmu statistika juga di dalamnya, ya. Nah, kemudian Jepang itu berhasil memadukan ilmu statistika dengan ilmu ekonomi, ya, dalam hal desain produknya, ya. Kemudian bagaimana mempelajari psikologi dan sosiologi, ya, masyarakat untuk memprediksi dan menganalisis perilaku konsumen di negara mereka, ya, ataupun di negara-negara lain, ya, kayak kita Indonesia kan menggunakan produk mereka toh, yang kayak Toyota dan sebagainya, sehingga mereka mampu menguasai perekonomian dunia. Nah, jadi kalau kita mau adik-adik sekalian sedih, ya, ataukah punya kepedulian dengan negara Indonesia kita yang sampai sekarang belum tergolong negara maju, ya, silahkan belajar dengan sebaik-baiknya agar nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat,
Kalian bukan hanya sekedar datang duduk diam kerja ya, tapi apa yang sumbangsi, apa yang bisa kalian berikan kepada masyarakat, sehingga itu juga bisa berefek pada negara kita. Ya, kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Ya, seperti itu. Jadi apa ya? Jangan takut menjadi out of the box, nih. Jangan takut menjadi berbeda dengan yang lain. Kalau memang itu kebaikan, meskipun kita diserang oleh dari manapun, tetaplah fokus ya pada fokus kebaikan itu. Kalaupun menjadi mungkin ya kita tahu negara tak bagaimana ya, kayak tidak mau mengizinkan kebaikan ada di negara tak, ya insya Allah itu insya Allah kalau kita menjadi korban misalnya nanti ya, ataukah jatuh di tengah jalan ya, insya Allah itu bernilai pahala dan bernilai syahid untuk kalian. Jadi ya jangan takut begitu. Islam bisa peluk Islam sekarang ya, bisa kita nikmati Islam sekarang karena apa? Sudah ada yang berkorban ya di masa lalu. Jadi seperti itu, tidak ada kebaikan kalau tidak ada pengorbanan, seperti itu ya. Jangan cuma mau di zona nyamannya aja. Yang penting saya bisa makan, yang penting keluargaku, anak-anakku aman ji. Seperti itu. Jangan berpikir istilahnya ya egois seperti itu. Saya harap adik-adik sekalian bukan hanya datang di sini duduk dia mendengarkan ibu mengikuti kuliah statistika 1 semester hanya supaya dapat nilai A. Nilai-nilai yang kalian kumpulkan nanti itu tidak ada di masyarakat, tidak peduli dengan nilai-nilai tak ya yang kalian kumpulkan. Yang mereka lihat itu adalah sumbangsihnya kalian ya. Karya-karya apa yang bisa kalian buat nanti selama masa perkuliahan ini. Ada nanti kompetisi-kompetisi, kalau ada kompetisi silahkan ikuti ya, silahkan ikuti. Jangan malu-malu menghadap ke dosen, ibu saya mau ikut lomba ini, saya mau ikut lomba itu, saya punya ide ini, saya punya ide itu, jangan ragu ya, jangan takut. Ada kami dosen, bapak dan ibu dosen insya Allah bisa membimbing kalian bagaimana membuat produk IT ya, ataukah program mungkin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Jadi supaya negara tak bisa juga seperti negara-negara maju yang lain ya. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu ya. Kalau Bung Karno pernah bilang, berikan saya 10 orang pemuda ya, 10 orang saja dari seluruh Indonesia, itu dia bisa menggemparkan dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di masa-masa kalian ini ya, di masa-masa kalian ini masanya tidak ada kayak beban, tidak ada pi anak tuh, tidak ada pi suami. Di sini kalian manfaatkan baik-baik ya, masa-masa kalian yang di sini di perkuliahan S1 ini, kalian bagaimana bisa muncul itu ide yang bisa menggemparkan dunia sehingga negara lain juga bisa takut sama Indonesia ya. Apalagi kita banyak ya kekayaan alamnya, harusnya kita lebih maju dari mereka. Jangan dibodoh-bodohi terus, kasihan kita Indonesia. Kita yang punya alam, kita kirim bahan alam tak ke Cina misalnya, dia jual lagi kembali ke kita lebih mahal lagi. Kenapa bisa begitu? Ya, jangan lagi mau dibodoh-bodohi. Kita belajar supaya tidak bisa dibodoh-bodohi. Toh, seperti itu ya. Jangan berhenti kalau misalnya ada rezeki, jangan berhenti di kuliah S1 saja. Lanjut S2 juga ya. Lanjut S3 sampai profesor. Lebih banyak profesor di Indonesia, insya Allah itu bisa ya. Seperti itu. Ya. Mohon maaf kalau keluar dari ini, tapi itu sekaitan dengan ilmu statistika maupun perkuliahan kalian nanti di mata kuliah yang lain. Nah, bagaimana statistik dalam dunia komputer atau IT? Nah, ini tadi yang Ibu bilang, toh. Jadi statistika itu dalam ilmu komputer akan kalian gunakan di mata kuliah tingkat tinggi nanti. Contohnya ada pengenalan pola. Sebelum ke sini ada lagi namanya pengolahan citra digital. Itu dulu yang kalian pelajari. Kalau lulus di situ baru bisa masuk ke pengenalan pola. Pengenalan pola itu yang melibatkan tadi data citra atau data gambar. Ya, bagaimana kalian bisa mengenali, bagaimana membuat program yang mampu mengenali gambar yang kalian input.
Nah, ini bidang ilmunya Ibu ini ya. Kalau kalian tertarik nanti silakan menghadap ke Ibu, saya mau bikin skripsi ini, atau Ibu saya mau ikut lomba ini yang sekait dengan pengenalan pola, silakan hubungi Ibu. Atau kan bisa juga dalam hal visualisasi data. Nah, contoh yang ilmu yang lain, kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan itu ada banyak macam lagi ilmu di dalamnya. Nah, ada namanya sistem pakar. Nah, sistem pakar itu kayak misalnya kayak diagnosis ya, bagaimana memindahkan ilmunya dokter ke dalam sebuah program. Nah, itu namanya sistem pakar. Bukan cuma dokter ya, keahlian-keahlian yang lain, misalnya pengacara mungkin, ataukah apa lagi ya, keahlian yang lain yang selalu bisa menghasilkan keputusan di dalamnya, itu sistem pakar. Oke. Nah, kemudian bisa juga permainan komputer atau games, logika fuzzy. Nah, logika fuzzy ini biasanya diterapkan di mesin-mesin ya, misalnya kayak mesin cuci, AC itu menggunakan logika fuzzy. Nah, kemudian ada juga jaringan syaraf tiruan, robotika. Ya, ini masih kurang kalau di fakultas kita ini yang robotika, ya. Nah, kemudian ada juga komputasi data, ya, ataukah data mining, ya, bagaimana mengolah bukan sebuah ya, banyak data, ribuan ataukah ratusan ribu ataukah jutaan data menjadi sebuah output yang kalian mau analisis bagaimana. Nah, itu contoh-contoh yang akan kalian gunakan nanti ilmu statistika di mata kuliah yang lanjutannya nanti. Adapun penerapan metode statistika dalam pengolahan data itu yang dikumpulkan dan diklasifikasi untuk apa? Supaya bisa memperoleh keputusan dengan cermat, ya. Dari data yang kalian kumpulkan, bagaimana memilih metode yang cocok, kemudian menghasilkan output atau keputusan yang sesuai. Nah, misalnya kita input apa ya? Misalnya input citra. Saya ngomong citra-citra terus karena ini bidang ilmunya Ibu ya. Pengenalan buah misalnya. Kalau di input dimasukkan citra buah mangga, maka outputnya juga buah mangga. Ya, jadi kalau kalian lihat itu robot, kan robot yang masak ini tuh sudah bisa melihat ya. Nah, kalau dia Bahasan saya pakai yang pro. Kenapa upgrade lagi? Kalau terpotong sebentar, join kembali ya, yang Zoom. Apalagi tadi ya contohnya ya kayak robot. Nah, bagaimana itu robot bisa mengenali gambar-gambar yang dia terima? Ya, itu tidak serta-merta bisa seperti itu ya. Pastilah ada metode statistika yang kita terapkan di dalamnya. Kalau di input ini, outputnya ini ya. Kalau di input ini, outputnya ini ya, pasti sudah diajarkan nih ya. Jadi di dalam pengenalan pola ya, salah satunya itu ada proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah diajarkan nih itu diberikan pembelajaran di dalam program yang kita bikin, kemudian ketika diuji bagaimana akurasinya, ketika akurasinya sudah mendekati 100% baru bisa diterapkan ya, seperti itu. Jadi robot bisa mengenali apa yang dia lihat itu melalui serangkaian metode statistika di dalamnya ya. Nah, kemudian statistika itu juga bisa menjadi sarana pengolahan data dan pengambilan atau penentuan kesimpulan. Ya, ini profesi-profesi ya. Kalau dalam bidang IT ada namanya software engineer, itu tugasnya desain dan pengembangan software, pengujian, analisa data, DSS itu decision support system atau sistem pendukung keputusan, expert system itu sistem pakar, ya. Kemudian bisa juga menjadi seorang IT project manager, ya namanya juga manager project, ya. Bagaimana dia menganalisis kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, kemudian dia akan menyampaikan ke timnya, ini yang kita buat karena ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, begitu juga dengan IT manager dan statistical computing. Ya, ini mengembangkan kode yang lebih kompleks lagi. Tapi meskipun kompleks ya, tapi mudah digunakan oleh calon klien yang akan menggunakan produk IT tersebut. Nah, kemudian
contoh-contoh aplikasi statistika. Ya, sebenarnya semua bahasa pemrograman bisa ya, bukan hanya ini ya. Bisa juga MATLAB, Python, ya semuanya bisa ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan apa yang Ibu tulis di sini. Nah, kemudian program statistika untuk sebagai bagian dari program yang lain ya, misalnya spreadsheet ya, kayak Excel. Nah, itu bisa dari Excel bagaimana kita program bisa membaca data yang ada di dalam Excel. Bisa juga CSV. CSV itu kalau dari sumber data yang dari cloud ya, misalnya kayak Kaggle dan sebagainya, database yang ada di cloud itu bisa kita panggil, kemudian kita olah datanya. Ya, adapun program yang memang dikhususkan khusus untuk statistika ya ada SPSS, Minitab, SAS, Microstats. Ini enggak jika kita pakai ini. Ya, karena kita programmer ya kita pakai bahasa pemrograman sama ini saja ya. Database yang bisa kita panggil dan kita olah ke dalam pemrograman atau program yang akan kita bikin ya. Nah, statistika dan probabilitas itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi nanti setelah mid semester ini yang akan kalian pelajari teori probabilitas. Jadi sebelum mid itu statistika. Setelah mid baru probabilitas yang kita pelajari ya. Apa sih itu probabilitas? Nah, jadi probabilitas itu salah satu pengetahuan ya untuk bagaimana mengukur ya suatu kejadian itu akan terjadi atau tidak terjadi, seperti itu ya. Itu jadi terjadi, tidak terjadi, dan telah terjadi, seperti itu yang akan kita hitung bagaimana kita ukur ya, kemudian bagaimana bisa kita terapkan dari sebuah data yang telah kita kumpulkan. Kalau kita input ini kemungkinannya apa yang akan terjadi ya. Kalau kita input ini, kemungkinannya apa yang tidak terjadi. Nah, kalau kita input ini, kemungkinannya apa yang telah terjadi. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan sementaranya, ilmu statistik dan probabilitas itu sangat luas ya. Tapi bisa kita kerucutkan sesuai dengan bidang ilmu yang kita geluti. Nah, makanya kenapa mata kuliah statistika ini diberikan bobot 3 SKS ya. Ya, kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu dasar dari statistika ini yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian pahami supaya bisa lagi lebih paham di mata kuliah lanjutan. Seperti itu. Nah, itu adalah sedikit pengantar tentang statistika ya. Sekedar info bahwa nanti ada diktat atau modul ya yang akan Ibu share di Kalam. Sudah enroll Kalam semuanya? Sudah ya? Ada yang belum? Tidak ada, Ji? Oke. Oh, kita belum? Astaga, kenapa kok belum? Malas, jangan ya. Ini B1, B2, Di. B2 ya, yang Zoom. Kalau B2 ada yang belum enroll? Ya, jangan ada yang belum. Karena hari ini Ibu sudah buka kayaknya absennya ya, belum. Sorry, sebentar selesai perkuliahan Ibu bikin absennya ya. Jangan lupa absen. Biasanya itu Ibu buka akses absennya itu dari pukul jadwalnya kita jam 8, tidak dibilang sampai 9.30, enggak Ji. Ibu buka aksesnya sampai pukul 18 ya. Jam 6 sore, siapa tahu ada yang lanjut lagi atau perkuliahan berikutnya enggak sempat absen di Kalam, Di. Jaringan enggak bagus. Saya kasih waktu sampai pukul 18. Lewat dari itu sudah enggak bisa absen lagi. Apalagi kalau ada yang lupa besoknya, tidak mungkin ya. Bu lupa ke absen nih, siapa suruh ya. Nah, kita bahas lagi untuk bagaimana pelaksanaan perkuliahan kita. Mungkin kesepakatan kita ya, kontrak kuliah istilahnya ya. Yang Zoom Ibu stop share dulu ya. Saya end meeting dulu Di, karena Anda tuh kenapa ini Ibu sudah beli Mi yang Pro tuh, nah masih ada lagi limit time-nya. Ibu end meeting dulu, tapi join kembali ya, Di. Oke, kita bahas yang baru tentang kontrak kuliah.